Halo Usnivers dan Usni Readers, kembali lagi dengan saya Nilam Cahya yang akan memandu podcast Ngopi, ngobrol bareng perpustakaan Usni. Podcast Ngopi kali ini masuk ke episode 9 dengan tema Ngopi dan Flashback, cerita perpustakaan Usni 2025 dan harapan 2026. Masih dalam suasana awal tahun 2026, mari kita kilas balik perpustakaan Usni sepanjang 2025 dan kita akan bahas rencana-rencana kita dan harapan kita di 2026. Nah, kali ini sudah bersama saya, di sebelah saya ada Kak Satrio Wibowo SIP selaku pustakawan dari Biro Pusat Pengetahuan dan Perpustakaan Usni. Halo Kak Satrio, gimana kabarnya? Halo Kak Nilam, halo Usni Readers, halo Usnivers. Senang sekali kita di awal tahun ini kita duduk bersama mereview kegiatan kita di tahun 2025. Betul. Dan mungkin nanti kita akan spill dikit terkait rencana dan harapan kita di tahun 2026 ya Kak ya. Betul. Oke Kak Satrio, kita kilas balik ke tahun 2025, perpustakaan Usni kan banyak banget program dan kegiatan ya Kak ya. Bisa diceritain nggak Kak, program apa aja sih yang udah kita laksanain? Di tahun 2025 selain kegiatan yang tadi kita sebutkan Kak, Sinelib, terus tadi ada teras literasi, workshop skripsi dan itu tesis. nanti di tahun 2025 itu kita mengadakan beberapa kegiatan andalan juga Kak. Termasuk itu podcast seperti sekarang. Oh iya, Kita betul. rutin. Kita podcast ada kurang lebih 4 episode ya Kak? Betul. Mungkin teman-teman kalau mau nonton podcast kita bisa teman-teman bisa cek langsung di YouTube kita. Cek di YouTube kita, nama YouTube kita apa namanya Kak? Di @usnilibrary. Usni Library itu. Linknya di bawah ini ya. Nah, betul. Kalau diingat lagi tahun 2025 itu kita cukup produktif ya Kak. Kita sebagai perpustakaan Usni di tahun 2025 kita setelah mengadakan beberapa kegiatan. Itu dikarenakan kita cukup terencana dengan baik semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di tahun 2025 itu terlebih selain karena terencana, yang direncana ini kita masukkan ke dalam OKR. OKR itu sebagai pengganti KPI. Itu OKR itu Objective Key Results sebagai acuan apapun kegiatan kita di tahun dalam setahun. Apa saja sih kegiatan kita, apa saja tujuan kita, apa saja outputnya kita tuangkan dalam perencanaan di dalam OKR tersebut. Lalu di tahun 2025 itu kalau kita flashback, kita ada beberapa kegiatan, di antaranya itu Sinelib, Cinema in Library. Kita mengadakan nonton bareng film-film yang hits di tahun 2025 dan mungkin ada beberapa film di tahun 2024 kita tayangkan di tahun 2025 ya Kak. Lalu kita pernah juga mengadakan di tahun 2025 teras literasi Kak. Teras literasi itu sebagai wadah tempat di mana teman-teman mahasiswa tahun lalu kita mengadakan di ini ya Kak. Ini ya Kak, open house. Mungkin kalau istilahnya seperti masa orientasi mahasiswa. Iya betul, orientasi kita mengadakan teras literasi sengaja di open house. Kenapa? Karena kita tujuan kita untuk memperkenalkan Usni itu punya perpustakaan loh. Kita punya koleksi-koleksi yang menarik loh untuk dibaca teman-teman mahasiswa baru. Dan kita juga mengadakan itu selain menyajikan koleksi-koleksi, kita juga diskusi terkait isu yang terjadi di tahun 2025. Gitu. Lalu selain itu apa lagi ya? Di tahun 2025 itu kita mengadakan ada workshop ya Kak? Iya, workshop. Ada beberapa workshop ya? Kita workshop itu
terkait klinik skripsi, Klinik skripsi. workshop skripsi dan tesis itu dua kegiatan yang menjadi andalan kita di tahun 2025. Itu kita membantu dan berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa tingkat akhir yang mana mereka sedang mengerjakan tugas skripsi. Mereka butuh referensi, butuh Butuh gimana sih bimbingan juga ya, Kak, ya? bimbingan, betul, diskusi. Jadi kan mungkin diskusi sama dosen mungkin agak canggung, mungkin mereka kesini nanya bukunya tentang ini ada nggak Ya, gitu. buku jurnal untuk Betul, referensi skripsi betul. mereka gitu ya, Kak. Lalu selain workshop skripsi dan tesis itu kita mengadakan Kerjasama dengan inkubator bisnis ya, Kak, ya. ya kita ini kerjasama dengan Bu Emil. Bu Emil. Jadi temanya kalau tidak salah ya your cheerful make Make cheerful your life cheerful map ya. life map ya. Jadi kita itu bikin ini ya, Kak, peta hidup rencana kita di tahun depannya dan refleksi di tahun sebelumnya gitu. betul, sama seperti kali ini ya, Sama Kak. seperti Cuma ini. mungkin tahun lalu itu diadakan dengan teman-teman mahasiswa. Betul. Lalu selain itu ada lagi, kita pernah mengadakan bedah buku, Kak. Oke, itu narasumbernya siapa, Kak, waktu itu? Bedah buku di tahun 2025 itu kita kolaborasi dengan dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi, Bapak Dr. Ahmad Budiman Sudarsono. Kita kolaborasi dengan beliau, kita mengangkat tema buku yang beliau juga yang menulis terkait judulnya itu politik perempuan berpolitik. Betul, kita mengangkat tema perempuan di tahun 2025 itu. Teman-teman dari mahasiswa, teman teknik, dosen banyak banget yang datang antusias untuk mengikuti pembahasan terkait buku tersebut. Terus di tahun 2025 selain kita kolaborasi dengan internal dengan dosen, kita juga kolaborasi kita ada studi banding ya, benchmarking ke perpustakaan luar, itu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ada di Cirende. Kita bekerja sama, kita awalnya datang ke sana, kita studi banding, kita ngelihat program-program unggulan mereka seperti apa, kita juga berbagi program-program apa yang kita jadi andalan kita di perpustakaan USNI. Terus outputnya kita jadi kerjasama. Sebenarnya mungkin kita udah pernah kerjasama dengan perpustakaan UMJ. Kita meningkatkan lagi kerjasamanya, kita perbarui lagi apa sih yang kita butuhkan dan perpustakaan UMJ butuhkan. Kita saling membutuhkan, kita kolaborasi apa aja yang perlu kita bekerja sama di bidang perpustakaan universitas terutama ya. Mungkin ada satu lagi sih, Kak, yang kita tuh juga perpustakaan ikutin Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu P2M. Oh iya, di tahun 2025 kita juga ada ya, Kak. Saya sendiri yang jalan padahal ya sama Kanilam juga. Oh iya, kita spill juga terkait di tahun 2025 itu kita P2M. Kita pengabdian ke perpustakaan sekolah. Kita mengadakan kita sharing ke perpustakaan sekolah. Itu kita memberikan instalasi SLIMS, yaitu Senayan Library Management System, yaitu salah satu perangkat lunak untuk digitalisasi perpustakaan, manajemen perpustakaan. Itu untuk di perpustakaan sekolah. Itu ada 2 di tahun lalu. Yang berhasil ada perpustakaan SMK N2 Setu Bekasi dan juga SMK Bekasi, yang satu lagi kakak SMA di N29 Jakarta. SMA 29 di belakang sini, dekat sini ya, Kak ya? Iya, betul. Kebetulan Kanilam yang datang sana ya, Kak ya? Ya, oke. Itu kita berhasil di tahun 2025, kita kerjasama dengan kedua perpustakaan itu. Selain 2 itu sebenarnya ada sih beberapa sekolah, cuma pendekatan untuk P2M-nya masih proses masih berjalan lah gitu. Mungkin next kita bisa kerjasama dengan perusahaan sekolah lain lagi, Kak ya. Iya, betul, Kak. Betul. Oke, ternyata luar biasa ya perpustakaan USNI tahun 2025. Pencapaian dari program dan kegiatannya sudah banyak yang terlaksana.
Berarti sudah banyak ya Kak yang kenal juga sama perpustakaan USNI ya? Tentu, tadi kita selain dari kegiatan-kegiatan kita kan, kita selalu sharing-sharing juga. Iya, betul. Dari internal, eksternal pun pasti tahu lah kalau kegiatan kita apa aja. Kayak berarti kan kalau mereka tahu kita ada promosi perpustakaannya dong. Betul. Gitu. Gimana sih Kak tahun kemarin tuh promosinya? Apakah kita jor-joran banget atau ya udah kita yang penting kita umumin dulu nih kita mau ada kegiatan apa gitu, atau nanti setelah kegiatan ada laporannya Iya. atau gimana Kak? Oke, kalau untuk di tahun 2025 itu tentu berbeda dengan cara promosi di tahun-tahun sebelumnya ya Kak ya. Mungkin di tahun 2025 kita punya beberapa platform yang menjadi andalan kita, yaitu Instagram, TikTok, Twitter, media sosial lain seperti Facebook, dan kita juga punya website perpustakaan. Selain OPEC itu sebagai untuk penelusuran ya, tapi kita juga punya website resmi yang perpustakaan USNI punya gitu. Satu lagi Kak, ada YouTube belum? Oh iya, YouTube kita belum kesebut itu. Betul. Kita punya beberapa platform itu. Kita setelah bahkan sebelum mengadakan kegiatan yang kita rencanakan di tahun 2025 itu, kita sharing-sharing rencana kita apa aja. Kita bikin flyer, kita promosi kegiatannya apa aja yang kita mau adakan, dan kita membuat rekap kegiatan yang sudah kita laksanakan. Betul, kita sharing di YouTube, kita bagi juga di Instagram, di TikTok, dan Facebook dan Twitter gitu Kak. Oke, untuk promosi perpustakaan tadi lebih banyak di konten media sosial ya Kak, dari media sosial. Kendalanya apa aja sih Kak yang dihadapi? Karena kan media sosial kita kan sangat luas ya jangkauannya. Betul. Tentu kalau kita mengadakan kegiatan, kita melakukan sesuatu selalu ada tantangan ya Kak ya. Tantangannya di perpustakaan USNI tentu kita ngikutin tren. Kita harus ngikutin tren banget, tren-tren yang ada di media sosial seperti Instagram, YouTube. Biasanya sih Instagram sama TikTok sih yang sering berubah-ubah tren-tren yang setiap hari tuh ada yang baru terus ada saja yang baru. Itu kita harus update banget dengan tren-tren yang ada, mengikuti minat apa ya, mungkin kalau di Instagram dan di media sosial ini yang viral-viral tuh betul, pasti untuk tren banget gitu. untuk meningkatkan engagement gitu kan. Engagement, Betul. Kita perlu antusias mereka, harus kita ngikutin tren-tren yang ada seperti di Instagram dan TikTok itu. Lalu tantangannya selain ngikutin tren ya, tentu tren ini kita harus dibarengi dengan kemampuan atau skill yang terutama dalam media sosial. Kita harus pinter banget editing. Betul. Editing dalam video, Ya, editing. sekarang video juga sudah ini ya Kak, Semakin semakin terbarui lah. Benar. Ada aja yang tren-tren yang baru kan dalam skill-skill editing. Lalu selain kita meningkatkan itu tantangannya dalam editing, ada satu lagi yang menjadi tantangan yang paling utama ya Kak ya. Kita harus membarengi kegiatan promosi di luar, kita di media sosial, kita juga harus fokus yang ada di perpustakaan ini. Cara Layanan, kita tetap harus buka layanan, kita harus membuka kegiatan-kegiatan yang lain lah. Kita harus administrasi itu harus tetap berjalan ya. Layanan-layanan ke perpustakaan, bagi ke pemustaka gitu Kak. Kita promosi, kita juga harus jangan lupa sama pemustaka yang offline yang datang ke perpustakaan USNI. Betul banget. Tetap harus ada kita pelayanan primanya ya. Betul, untuk meningkatkan layanan prima kepada pemustaka ya, mahasiswa, teknik, dan dosen-dosen. Gitu. Oke nih Kak, tadi kita sudah bahas ya di 2025 begitu banyak kegiatan dan program dan juga kendala-kendalanya. Dan di tahun 2026 ini ada berita baik banget nih Kak, kita kedatangan
dua orang pustakawan baru yang akan menjadi partner kita juga di Oh, perpustakaan USNI. oh iya betul betul betul. Kita Oke, kita punya sambut kali ya Kak. pendatang baru kita. Pendatang baru kita yaitu ada Kak Rizal dan Kak Eki. Yeay, selamat datang. Monggo sebelah sini ya. Oh, silakan Kak Eki. Silakan. Oke, Kak Rizal dan Kak Eki boleh sapa teman-teman juga USNI Readers dan USNIverse. Halo. Halo teman-teman USNI Readers dan Universe. Nah, kita kedatangan tadi Kak Rizal dan Kak Eki ya. Kita kan juga sekarang udah masuk nih di 2026. Betul. Tadi kita dengar dari penjelasan Kak Satrio soal flashback kita juga di 2025. Karena Kak Rizal dan Kak Eki baru bergabung nih di perpustakaan USNI, menurut kakak-kakak gimana nih kesannya terhadap perpustakaan USNI di 2025 dan apa sih yang paling menantang? Iya, baik kan Nilam. Tadi udah nyimak juga ya Pak Satrio terkait program-program yang diadakan di perpustakaan ini sudah begitu banyak ya program-program yang sudah diciptakan gitu, baik itu program reguler ataupun program-program yang sifatnya tahunan gitu. Nah, yang tadi yang saya notice tadi di belakang mendengarkan perbincangannya itu terkait program dari kerjasama antar perpustakaan, yaitu dengan UMJ ya. Iya. Tadi dengan UMJ karena tentunya perpustakaan ini perlu sekali berkolaborasi atau bekerja sama khususnya dengan perpustakaan di luar sana gitu. Apalagi yang dilakukan kemarin kerjasamanya antar perpustakaan perguruan tinggi Iya, swasta atau universitas. satu jalur lah gitu. Betul. Yang dimana pemanfaatan itu sangat penting itu bagi mahasiswa USNI khususnya ketika nanti kerjasamanya biasanya antar pinjam koleksi koleksi, jadi semakin banyak nanti mahasiswa-mahasiswi ataupun dosen sekalipun untuk meminjam koleksinya bukan hanya di perpustakaan USNI, pasti bisa meminjam di perpustakaan UMJ UMJ ya, ya. betul. Lintas layan ya. Sekiranya itu sih tadi program yang menarik yang udah dipaparkan atau yang udah dilaksanakan ya di perpustakaan itu sendiri begitu. Nah, kalau yang menantangnya nih dilihat dari program kita yang mungkin jadi tantangan nih buat perpustakaan USNI di tahun ini apa nih Kak Rizal? Iya, tentunya justru tantangannya dari banyaknya begitu program yang udah dilaksanakan atau udah diagendakan mungkin nanti 2026 ya, kegiatan rutinitas yang wajib di perusahaan itu sendiri gitu, atau agenda-agenda reguler seperti sirkulasi Iya, gitu, betul. kegiatan sirkulasi, kegiatan layanan turnitin dan sebagainya. Jangan sampai yang wajibnya malah lupa Malah gitu lupa. atau masalah Oh, iya, malah betul. terbengkalai gitu dengan agenda-agenda tadi promosi, agenda-agenda kerjasama dan sebagainya. Ya mungkin itu sih biasanya dengan karena banyaknya program, agenda wajibnya takutnya terlupakan. Betul. Gitu. Oke, menarik. Jangan sampai lupa. Betul. Kalau dari Kak Eki sendiri nih, apa yang menarik, yang berkesan dari program kita yang tahun kemarin? Kalau saya sendiri sebenarnya lebih tertarik ke program Sinelit ya, Iya. alias Oh, Cinema iya. in Library. Jadi sebenarnya perpustakaan tidak hanya dalam mengembangkan literasi juga, tapi mengembangkan hobi juga. Betul. Di mana di sini mahasiswa dan Civitas bisa nobar bareng, setelah itu bisa review apa Filmnya, film-filmnya setelah betul. kita nonton. Terus dan juga harapannya mahasiswa dan Civitas bisa lebih banyak lagi berkunjung ke perpustakaan. Itu sih yang saya Betul. ngetes di agendanya. Kalau menurut Kak Eki sendiri tantangan dari program yang akan kita rencanakan tuh apa aja sih? Sebenarnya sama seperti Kak Rizal, lebih ke program rutinan sirkulasi. Betul. Kadang-kadang kan kita bentrok dengan agenda yang lain seperti Sinelit Iya. gitu, dan juga ada terasi juga kan, yang dimana kita dituntut harus terus mengembangkan budaya literasi yang ada di Civitas USNI ini gitu. Oke, dari tadi ya Kak Rizal dan Kak Eki mungkin sudah apa ya, ada gambaran lah ya untuk di sini di perpustakaan USNI. Betul. Dan tadi kan kita belum bahas nih Kak tentang rencana tahun 2026 Oh iya, ya. kita baru flashback tahun Baru 2025 flashback aja nih. ya. Coba mungkin dari Kak Satrio bisa
Sampaikan gimana rencana kita di 2026. Rencana di tahun 2026 perpustakaan USNI ya Kak. Di 2005 kan cukup banyak kegiatan yang terbilang bagus dan terbilang baik ya di tahun 2025. Itu kita beberapa ada yang kita lanjutkan juga Kak di tahun 2026. Salah satunya itu ada teras literasi. Itu kita akan mengadakan juga di tahun 2026, tapi kita kemas dengan karena ada dua tenaga baru nih, ada dua Ada pendatang ide baru gitu. pasti dengan ide-ide cemerlang beliau ini Betul. kita perlu mengemas teras literasi ini seperti bagaimana nanti kita akan adakan lagi di tahun 2026, kita kemas ulang. Lalu 2026 tentu nggak bosan-bosannya kita mengadakan workshop skripsi, tapi kita apa namanya, kemas juga dengan mode yang baru. Kita lebih private, bisa jadi ke mahasiswa datang ke perpustakaan USNI atau mungkin bisa by Zoom. Kalau misalkan kita nanti bisa janjian dulu, tapi ya kita harus menyesuaikan jadwal kita juga di perpustakaan. Lalu di tahun 2026 kita juga mau P2M, kita pengabdian juga ke perpustakaan sekolah. Kita melanjutkan ya Kita Kak. melanjutkan beberapa sekolah mungkin yang belum terjalin kerjasama, kita nanti kerjasama juga di beberapa sekolah yang mungkin nanti kita akan kerjasama juga ke PMB ya. Mana perpustakaan yang bisa cocok untuk kita pengabdian di perpustakaan sekolah tersebut. Lalu tahun 2026 kita ngapain lagi ya? Banyak sih, ada beberapa. Mungkin podcast ini termasuk Oh juga iya. kita lanjutkan. Betul. Itu Kita yang utama. podcast nggak mungkin putus dong. Betul. Podcast Karena ini wadah di sharing kita. seri di tahun 2025 mungkin cukup banyak, tapi kita bikin season baru. Season baru, betul. Mungkin ada beberapa pembaruan ya, karena ya mungkin teman-teman Usnifos dan Usni Readers nanti akan ketemu dua narasumber ini, narasumber apa, MC, Ada MC salah baru, satu MC baru narasumber selain baru. kita berdua Siap. di tahun 2026. Lalu apa lagi ya Kak selain itu? Kita akan mungkin lanjutin yang benchmarking ke Oh ya, perpus lain Kak. benchmarking. Betul. Tahun lalu kita baru ke UMJ. Mungkin tahun ini ada beberapa universitas yang kita akan kunjungi. Mungkin kita bakal ke Cirebon, ke UCIC. Belum kita kunjungi di UCIC. Nah, kita salah satu rekanan kita juga dari UCIC, Betul, UCIC itu Universitas Catur Insan Cendekia. Ya, yang ada di Cirebon. Tapi mungkin agak karena jauh, mungkin bisa kapan-kapan ya kayak. Betul. Kita fokus di yang di Jabodetabek dulu aja. Betul. Lalu tahun 2026 kita apa lagi Kak? Saya lupa lagi. Kita mau ada bedah buku lagi Kak. Bedah buku. Betul, karena banyak banget buku-buku bagus yang mau buku-buku yang kita ada di bahas universitas juga. kan banyak ya. Betul. Ada juga mungkin banyak juga dosen-dosen yang nyumbang buku. Mereka juga mau bedah buku di sini. Kita adakan lagi di gas bedah lah buku gitu di ya. di gas lah di tahun 2026. Betul. Oke Kak, tadi kan banyaknya di 2026 itu melanjutkan yang di 2025 ya Kak ya. Betul. Kira-kira ada nggak sih yang baru banget yang belum pernah kita lakukan? Yang belum pernah kita kerjakan di tahun 2025 atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya ya. Kita mau mengadakan pemilihan duta baca, teman-teman. Kita di tahun-tahun sebelumnya mungkin kita belum pernah melaksanakan itu. Kita pengen banget punya perwakilan, mungkin kalau di sekolah apa ya? Ambasador Ketua ya? OSIS, ambasador. Atau mungkin ketua OSIS. Ketua OSIS bukan. Duta brand ambasador perpustakaan USNI. Kita perlu duta baca yang menginformasikan apa sih yang ada, informasi yang ada di perpustakaan, buku-buku apa yang lagi tren di perpustakaan. Betul. Kita perlu sambung tangan lah ke bawah, ke mahasiswa, maksudnya ke teman-teman Pokoknya mahasiswa. yang mewakili yang Mewakili, merepresentatif. betul. Terus mungkin di dalam waktu dekat ini kita mau mengadakan upgrade skill, tentu meningkatkan kemampuan kepustakawanan kita Betul. di dunia perpustakaan. Perpustakaan USNI, apa kita ada tenaga baru, kita juga perlu upgrade skill ya Kak Mas ya. Betul. Baik ya, kita perlu memperbarui apa saja yang kita nggak tahu, mungkin salah satu promosi atau mungkin layanan dasar dan lain-lain itu untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan USNI. Betul. Oke Kak, kita kan juga ada yang mau akreditasi ya Kak. Betul.
Jadi kita butuh juga untuk menyiapkan apa Data-data data-data borang di tahun ini ya, di Kak. tahun 2026 ini, betul. Ya, Gitu sih, jadi Kak. untuk informasi ya, USNI Readers dan USNIVERS kita alhamdulillah sudah dapat akreditasi B di tahun 2023 dan rencananya di Iya. mungkin 2020 2027 2027 ya kayak kita harus menyiapkan ya dari setahun kita ini. mau mencapai di target A. Jadi kita di tahun ini mau nyiapin nih data-datanya, mau diupdate ya Kak. Betul kita ya. Kita sudah bahas nih seputar 2025 dan 2026 dari Kak Rizal dan Kak Eki, harapannya apa nih buat perpustakaan USNI? Baik. Ya, tentunya tadi udah saya tegaskan juga ya kayak terkait produktivitas agenda-agenda di perpustakaan sudah begitu banyak. Ya. Cuman tetap akan kita harus berkembang juga karena sebenarnya pernah bincang-bincang juga ya bahwa USNI ini eh, melayani kegiatan mahasiswa itu perguruannya tidak hanya reguler tapi ada kelas karyawan juga. Betul. Dan sekarang juga ada program online juga ya. Ya. Program online tentunya kita juga sebagai perpustakaan tentunya akan adaptif gitu dan adaptasi terkait agenda kegiatan akademik di kampus itu sendiri. Nah makanya ya harapannya sebagai perpustakaan kita mengikuti itu juga dengan menyiapkan dan mungkin sudah ya sebetulnya Ya, mengikuti tren ya, Kak ya. mengikuti tren bahwa koleksi-koleksi yang kita berikan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang Betul. online ya Iya. tetap terjangkau gitu. Jadi dengan adanya perpustakaan digital atau e-book itu. Iya. Selanjutnya yang tadi buat mahasiswa yang reguler berarti yang offline juga saya rasa sih minimal harus ke perpus ya, Betul. karena begitu nyamannya sih di perpustakaan USNI gitu. Betul. Fasilitas bacanya ada, koleksinya juga lengkap, ada gazebo-nya. Ya nantilah dicek juga ada konten promosinya kayaknya Iya. sepertinya gitu. Dan manfaatkan gitu bagi mahasiswa juga untuk bukan hanya baca, bisa untuk wadah diskusi, mengerjakan tugas gitu. Anggap sebagai rumah kedua atau ketiga kali ya setelah kampus berarti. Betul. Begitu. Saya rasa itu sih adaptif terhadap ya digital juga karena semuanya eranya di sana, bahwa lembaga informasi hari ini kan bukan perpustakaan doang, bahwa ada Instagram, ada TikTok. Jadi hari ini semua orang sepertinya mengakses informasi tidak langsung ke perpus, masih banyak langsung ke TikTok, cari yang viral apa nih gitu. Ya, yang lebih cepat. Cuman hari ini agendanya kan diadukan dengan ini AI atau bukan? Iya. Oh iya, betul. Ini hoax atau enggak? Iya. Kalau mungkin perpustakaan kelebihannya itu kita bisa validasi itu bahwa ini valid, informasinya valid. Kalau TikTok memang cepat tapi kita nggak tahu. Masih bias ya, Kak ya. Masih bias, benar. Betul. Kiranya itu sih. Oke, keren banget nih harapan dari Kak Rizal. Kalau dari Kak Eki Kalau Kak gimana Eki nih? Kalau dari saya sendiri harapannya di tahun ini bisa membuat project kreator. Jadi kita perpustakaan kolaborasi dengan mahasiswa membuat suatu project, atau mungkin kalau mahasiswa sudah ada karya, jadi kita bisa sharing ilmu, jadi bisa berbagi lewat Betul. podcast juga. Jadi pengetahuan dan wawasan kita semakin luas. Dan juga untuk klinik skripsi harapannya juga bisa face to face. Jadi Iya. kita bisa tahu nih kendala mahasiswa selama membuat skripsi. Jadi kita bisa tahu juga sambil belajar juga. Betul, Siapa betul. tahu bisa lanjut S2 mungkin. Bisa lanjut juga Betul, kan. betul, Gitu sih betul. harapannya, Kak. Oke, USNI Readers dan USNIVERS tadi bincang-bincang dari kita semua dari perpustakaan USNI bahwa di tahun 2025 ini perpustakaan USNI punya fondasi yang kuat dan harapannya di tahun 2026 kita bisa lompat lagi lebih tinggi gitu. Oke. Kita laksanakan rencana-rencana kita di 2026. Untuk USNIVERS dan USNI Readers yang mungkin belum pernah main ke perpustakaan USNI, yang mungkin mahasiswa online atau mahasiswa dari kampus lain, boleh mampir ke perpustakaan USNI ya. Betul. Kita terbuka banget untuk mungkin sharing informasi, ada yang mau nanya-nanya soal tugas kuliah, kita juga terbuka banget untuk membantu teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, jangan lupa follow media sosial kita di Instagram, TikTok, YouTube di @usnil_library. Terima kasih banyak USNI Readers dan USNIVERS. Saksikan episode podcast ini di YouTube Perpustakaan USNI. Tetap produktif dan berprestasi. Salam literasi.